Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafa Febrian dengan NIM 2306051100068 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan subbab dari hasil presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 1 dengan materi superkomputer. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari superkomputer. Pada dasarnya, superkomputer adalah komputer canggih dengan fungsi dan kemampuan di atas komputer lainnya. Juga tergolong terbatas atau limited edition karena hanya digunakan beberapa pihak saja, seperti seperti Badan Perkiraan Iklim dan Cuaca, pihak militer, perusahaan simulasi transportasi, dan yang paling umum saat ini adalah sebagai server. Nah, superkomputer sendiri itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960-an oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau biasa disingkat dengan CDC. Bernama CDC 6600. Pada 1970-an, Cray membentuk perusahaan sendiri yaitu Cray Inc. Nama Cray juga digunakan sebagai salah satu nama superkomputer. Selanjutnya adalah jenis superkomputer. Di sini saya hanya menyebutkan 3, tapi sebenarnya itu superkomputer itu jenisnya ada banyak. Nah, yang pertama adalah vector supercomputers. Vektor superkomputer ini menggunakan vektor sebagai unit pemrosesan utama. Lalu yang kedua ada quantum computers, menggunakan prinsip-prinsip kuantum untuk melakukan perhitungan. Dan yang terakhir ada parallel supercomputers. Supercomputers yang didesain untuk melakukan pemrosesan serentak pada beberapa tugas secara bersamaan. Nah, berikut adalah beberapa contoh superkomputer. Yang pertama ada Fugaku. Fugaku ini superkomputer tercepat dari Jepang yang dapat memproses 415 kuadriliun lebih atau 415.000 triliun komputasi per detik. Terus yang kedua ini ada Tianhe 2 dari National University of Defense Technology China. Perangkat yang merupakan seri penerus dari Tianhe seri 1A ini mencatatkan rekor tercepat di dunia dengan performa 33,86 petaflop. Tianhe 2 menggunakan prosesor Intel Xeon arsitektur Ivy Bridge dan Intel Xeon V dengan 3,12 juta inti atau core. Komputer ini menghabiskan daya sebesar 17,808 kW dan secara teori mampu menyentuh kecepatan 54,9 petaflop. Nah, yang terakhir ini ada Titan. Superkomputer Titan ini dari Oak Ridge National Laboratory dari Amerika Serikat. Komputer ini menjadi yang tercepat di dunia sebelum digeser oleh Tianhe 2. Ia memiliki kecepatan proses 17,6 petaflop menggunakan CPU berbasiskan AMD Cray dan GPU Nvidia dengan total 560,640 inti. Perangkat ini menduduki posisi ketiga sebagai superkomputer paling hemat daya dengan menggunakan daya sebesar 8.205 kW. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari superkomputer. Fungsi dari superkomputer adalah untuk pekerjaan yang melibatkan perhitungan intensif semacam perkiraan cuaca dan riset iklim. Termasuk juga untuk keperluan riset pemanasan global yang saat ini sedang gencar dilakukan dan untuk simulasi fisik seperti pada simulasi kapal terbang, simulasi peledakan, simulasi senjata nuklir, dan lain-lain.
Kebanyakan superkomputer dipakai oleh pihak militer dan para agensi sains untuk masing-masing keperluannya. Nah, ini seperti yang ada di sini, ada simulasi penelitian ilmiah tingkat tinggi, pemodelan dan desain, dan analisis genom dan bioinformatika. Nah, setelah itu setiap benda itu kan nggak mungkin kan hanya punya kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, di sini saya membahas kelebihan dan kekurangan dari superkomputer. Kelebihan dari superkomputer adalah dapat melakukan perhitungan yang cepat dan bahkan bisa mencapai triliunan operasi per detik. Selain itu, perhitungan yang dilakukan juga cukup akurat. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh badan pendeteksi bencana, simulasi nuklir dan lain-lain. Memiliki spesifikasi yang sangat tinggi karena digunakan untuk melakukan operasi dengan cepat, memerlukan hardware dengan kemampuan tinggi serta core yang terdiri dari puluhan ribu lebih. Terus yang kekurangan superkomputer dengan kemampuan dan kualitas hardware sebesar itu tentunya harga yang dipatok sangat tinggi dengan penggunaannya yang juga mungkin cukup boros. Namun hal ini adalah resiko yang harus diambil oleh masing-masing instansi dan perusahaan pemakainya. Untuk mendapatkan superkomputer juga cukup sulit karena pembuatannya yang terbatas di masing-masing perusahaan seperti Cray Inc, IBM, dan lain-lain. Karena bentukannya lebih besar dan melibatkan cukup banyak hardware, pendukung superkomputer juga memakan banyak tempat. Mengingat edisinya yang terbatas, maka dalam perbaikan dan perawatannya juga cukup sulit untuk dilakukan karena harus menemui pihak pembuatnya langsung. Berbeda dengan PC rumahan biasa yang memiliki banyak tempat untuk perbaikan. Nah, itu saja dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebih katanya mohon maaf dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.